Bagaimana cara untuk bisa bekerja sebagai perawat atau tenaga kesehatan di Jepang? Berikut saya akan share apa sih eh, kita jobnya di Jepang itu apa dan step-stepnya untuk bisa bekerja sebagai perawat atau tenaga kesehatan di Jepang ini. Baik, di sini saya bekerja sebagai kaigo. Biasanya mungkin teman-teman kalau dengar kata kaigo kerja di Jepang sebagai kaigo, kaigo gitu. Mungkin sudah tidak asing ya. Bahas mungkin di media sosial tentang kaigo ini. Baik, kaigo di sini merupakan profesi kalau biasanya orang-orang menyebutnya perawat lansia. Nah, di sini saya akan bahas kaigo jauh lebih luas. Jadi tidak hanya sebagai perawat lansia. Oke, kaigo ini memang kedengarannya kalau kita dengar, kalau kita sering dengar di media sosial itu yaitu perawat lansia. Tapi kaigo sendiri tidak hanya perawat lansia kalau di Jepang. Bisa kita merawat merawat pasien-pasien yang tidak hanya lansia di situ. Karena arti kaigo sendiri itu yaitu mendampingi, menjadi perantara, memberi bantuan kepada seseorang atau melindungi dan menjaga dan membela. Jadi kalau yang udah bisa bahasa Jepang, arti kaigo sendiri itu memang pecahan dari profesi perawat sendiri. Cuman di sini kita masih ada kaitannya kita sebagai profesi perawat bekerja sebagai kaigo. Dan alhamdulillah saat ini tahun ini saya diizinkan oleh Allah dan diberikan kelulusan sebagai kaigo fukushishi di Jepang. Kaigo fukushishi itu adalah semacam hukum gitu kalau di Indonesia dan lisensi kaigo yang saya dapatkan ini bisa membuat visa saya menjadi permanen di Jepang. Jadi kapan saja dan mau bekerja kapan saja dan di mana saja di Jepang khususnya. Jadi tidak ada kontrak 5 tahun, 3 tahun harus pulang. Dan gajinya ketika Kaigo Fukushiki ini tentunya ada tunjangan karena ada lisensi gitu. Jadi Kaigo sendiri bukan hanya merawat orang tua. Jadi Kaigo ini tidak artinya bukan perawat lansia bukan, yaitu mendampingi, melindungi seorang agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat gitu. Dan semaksimal mungkin karena Kaigo tidak hanya ada di panti jompo, juga bisa di fasilitas kesehatan yang lain, rehabilitas, home care, bahkan rumah sakit dengan pelayanan-pelayanan kesejahteraan lainnya. Oke. Ini tidak usah, tidak perlu. Ini sejarahnya mungkin ya. Ya, sejarah Kaigo itu muncul mulai tahun 1970 sampai 1990 ini Jepang mengalami jumlah lansia yang sangat meningkat. Sehingga kebutuhan perawat lansianya memang butuhnya banyak gitu. Dan makanya Kaigo ini dikenal perawat lansia gitu, gampangannya. Ternyata tidak hanya merawat lansia saja pada kenyataannya. Apa saja yang bisa kita tempati sebagai Kaigo di Jepang itu kebanyakan memang ada panti lansia atau day service juga, home care atau ya home care atau group home gitu. Terus fasilitas kesejahteraan sosial lainnya. Jadi
dari tahun ke tahun data lansia di Jepang itu memang meningkat. Memang untuk Kaigo ini kebanyakan kalau pekerja Kaigo itu karena di Jepang populasi lansianya sangat tinggi, kebanyakan memang pasiennya lansia. Baik itu di rumah sakit atau di panti jompo lah. Dan tadi yang disebutkan home care itu yang kita rawat memang lansia. Oke. Kalau kita ke Jepang ini fasilitas kesehatan Kaigo di Jepang itu apa saja sih yang bisa kita untuk bekerja sebagai Kaigo di Jepang itu? Yang pertama ada Rojin Home, di mana tempat tinggal bagi lansia yang masih mandiri gitu. Yang sudah pensiun masih mandiri, mereka kerjanya di group home gitu, di Rojin Home. Cuman di Rojin Home ini kadang gajinya dikit karena tidak ada shift malamnya. Ada yang ada shift malamnya, ada yang tidak ada shift malamnya di sini. Standar lah gajinya kalau di fasilitas Rojin Home. Lalu yang kedua ada Tokubetsu Yogo Rojin Home gitu teman-teman. Apa itu? Biasanya lansianya itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali, sudah ada di bed. Jadi kita kerjanya agak berat di sini. Cuman gajinya sangat tinggi kalau di Tokubetsu Yogo Rojin Home ini. Terus ada day service. Day service ini layanan perawatan harian gitu. Jadi pasien nggak nginep, cuman sehari doang gitu. Yang ini sudah pasti nggak nginep sama sekali. Kalau yang nomor satu tadi bisa ada fasilitas yang melayani sampai nginep, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan yang nginep juga. Karena pasiennya juga bisa sendiri yang nomor satu tadi. Jadi kita juga kerjanya nggak begitu berat di sini. Makanya gajinya juga standar gitu. Yang di tengah-tengah nomor dua ini yang memang 100% kita bekerja di sini. Karena pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain. Gajinya tinggi. Yang keempat ada Homong Kaigo. Homong Kaigo itu layanan perawatan dengan datang langsung ke rumah. Ini juga fasilitas termasuk baru di jenis Kaigo. Cuman eh, kita perlu datang ke rumah pasien masing-masing gitu. Dan saat ini Homong Kaigo ini semacam tunjangannya semakin naik di Jepang. Juga lumayan gajinya. Cuman yang tertinggi saat ini masih dipegang yang nomor dua ini, Tokubetsu Yogo Rojin Home. Lalu yang kelima ada Bioin. Kita sebagai perawat, kita sebagai kaigo juga bisa bekerja di fasilitas medis untuk pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, dan operasi. Jadi fasilitas kesehatan di mana saja sih kalau kita bekerja di Jepang? Ya di sini teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada Soga Shisetsu, yaitu fasilitas penyandang disabilitas, di mana pasien-pasiennya semuanya disabilitas, teman-teman, yang berkebutuhan khusus. Di situ kita bisa bekerja di sana dan pasiennya tidak orang tua. Dan di rumah sakit tadi itu bukan hanya orang tua, campur gitu. Kalau yang nomor satu sampai nomor 4 ini dipastikan semuanya lansia. Nah, kalau nomor 5, 6 ini tidak hanya lansia gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 7 ada rehabilitas center gitu. Di mana di situ campur juga pasiennya, tidak hanya pasien lansia. Jadi kalau misalkan siapa yang membutuhkan rehabilitas, misalkan orang yang muda juga membutuhkan rehab tulangnya misalkan yang habis patah gitu untuk bisa berjalan. Nah, bekerjanya ya ditaruh di rehabilitas. Ada di situ. Lalu lanjut Koresa Mukejimu.
di mana ada di Jepang fasilitas untuk gym buat orang lansia gitu, khusus untuk orang orang tua gitu yang sudah pensiun. Nah, di situ kita memberikan pembelajaran gimana gym yang baik sama orang tua gitu di Jepang gitu teman-teman. Supaya lansia di Jepang itu sangat-sangat diberikan fasilitas yang luar biasa gitu. Supaya menuanya itu tidak kondisinya semakin buruk gitu. Tetap menjaga kebugarannya. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu group home. Di mana group home ini lansia dikumpulkan dalam satu rumah. Jadi bukan fasilitas seperti rumah sakit atau apa, bukan seperti fasilitas kesehatan gitu, cuman di konsepnya buat rumah itu, grup, grup home namanya. Dan 10 sama 11 ini fasilitas kesejahteraan anak-anak. Jadi kita sebagai kaigo juga bisa bekerja di Hoikueng namanya itu teman-teman, fasilitas anak-anak. Kadang namanya panti asuhan lah kalau di Indonesia itu. Untuk panti asuhan sama penitipan anak banyak di Jepang itu. Dan bagi anaknya yang sakit itu kan dititipnya kalau ke rumah sakit itu kan mahal gitu. Jadi di Jepang uh, bisa untuk memberikan pelayanan anak-anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jepang. Oke. Okay. Seperti apa sih untuk siklus dan peranan kaigo di Jepang ini? Supaya tidak salah paham gitu ya. Kita kadang menganggapnya kita sebagai perawat lansia dan hanya memberikan fasilitas kesehatan yang bentar ya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang uh, menunjang perawatan di Jepang. Kira-kira siklusnya seperti ini kalau kita bekerja sebagai kaigo di Jepang. Kalau misalkan kita mau ke Jepang dengan jalur mandiri, ini langkah-langkahnya memang tentukan, yang pertama memang tentukan bidang pekerjaan kita sebagai apa dulu di Jepang. Pengennya bekerja sebagai apa, misalkan kaigo, lalu kita perlu belajar bahasa Jepang. Ini yang paten teman-teman, tidak bisa kita tawar. Kadang banyak teman-teman kalau sudah disuruh belajar, tidak mau, pengennya langsung berangkat gitu. Lalu baru kita setelah belajar kita ujian skill bahasa Jepang, skill apa yang mau kita kerjakan di Jepang. Misalkan kaigo ya ujian skill kaigo. Kalau perhotelan skillnya di ujiannya di perhotelan gitu. Mengikuti ujian lalu lulus. Ketika kedua-duanya lulus ini baru kita mencari pekerjaan gitu teman-teman. Pekerjaan, melamar kerja melalui online juga. Lalu setelah melamar nanti kan otomatis kita diterima atau tidaknya itu kita kalau tidak ya mencari lagi, kalau ya diterima stepnya langsung ke nomor 17 nomor 11 sampai ke 17 ini. Perusahaan akan mengurus Certificate of Eligibility gitu. COE namanya. Nah, setelah ini terbit baru bisa mengajukan visa ke kedutaan Jepang di Surabaya gitu di Indonesia. Lalu kita menunggu visa dan membeli tiket dan berangkat ke Jepang dan mulai bekerja sebagai profesi kita di Jepang. Kalau misalkan eh, simulasi perjalanannya kira-kira membutuhkan berapa bulan Kak, kalau mau ke Jepang ini? Jadi saya simulasikan seperti ini teman-teman. Kita belajar bahasa Jepang dulu. Belajar ini biasanya eh, orang Jepang biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 4 bulan bahkan sampai 8 bulan lah untuk bersama ujian skillnya gitu. Kita belajar normalnya seperti itu teman-teman.
1 sampai 8 bulan ini kita masuk normal kalau kita lulus di dalam waktu 8 bulan ini. Kalau sebelum 8 bulan berarti kita termasuk cepat gitu, pinter lah gitu. Lebih dari 8 bulan lah, ini mungkin perlu diperhatikan otak kita gitu. Dan bahkan lebih dari setahun itu kan mungkin belajarnya juga ada masalah berarti itu. Kalau kita belajar normal, 8 bulan ini bisa untuk kita menuju lulus ujian yang dua tadi itu. Ujian bahasa sama ujian skill. Nah, setelah itu kita mengikuti ujian yang skill dan lanjut persiapan dokumen. Mulai melamar, interview. Jadi sekitar saya simulasikan di sini sekitar perjalanan kita kalau normal itu 1 tahun 3 bulan lah gitu. 15 bulanan. Kalau normal untuk proses ke Jepang ini. Ya kita kalau misalkan berani um, menempuh jalur mandiri, artinya kita tanpa melalui LPK atau melalui lembaga-lembaga yang lain, keuntungannya itu kita bisa ya lebih murah lah harganya, tidak perlu bayar biaya ke LPK kan. Kita kursusnya bisa melalui online, bisa belajar otodidak gitu. Karena kalau harus masuk ke LPK, mungkin yang kalian dengar pasti biayanya tidak murah, teman-teman. Pasti mahal. Nah, di sini karena kita bisa langsung mindset atau wawancara dengan perusahaan secara langsung, kita bisa milih-milih perusahaan gitu. Oh, ini nggak cocok gitu. Ya udah perusahaan yang lain gitu. Kita berhak menolak juga. Oke. Dan gaji di sini diterima penuh tanpa potongan biasanya kalau kita melalui jalur mandiri, teman-teman. Dan pengalaman mencari kerja internasional kita bisa mendapatkannya kalau kita menempuh jalur mandiri, teman-teman. Untuk jalur-jalur eh, mandiri ini yang bisa kita tempuh, kita akan mendapatkan eh, apa ya, informasi-informasi di mana yang di sini saya rangkum ada Hello World, Indeed Japan, dan ini mungkin di layar bisa di teman-teman screenshot gitu. Ini semuanya kalau kita berhubungan berkomunikasi sama ini langsung, tentunya kita harus bisa bahasa Jepang. Karena di sini nggak bisa, nggak bahasa Inggris juga nggak bahasa Indonesia. Kita harus mengirim formulir kita memakai bahasa Jepang gitu yang sudah diterjemahkan minimal gitu. Nah, di sini semuanya informasi yang bisa kita akses untuk jalur mandiri. Cuman bahasa Jepang kita harus harus menguasai supaya eh, bisa berkomunikasi dengan orang Jepangnya langsung kalau di sini. Yang kedua, teman-teman, kita bisa menempuh untuk ke Jepang ini dengan jalur LPK itu. Jalur LPK atau Preferred Placement gitu, melalui LPK atau P3MI resmi. Alurnya seperti apa? Daftar LBK, ya konsultasi di LBK gimana kalau daftar di sana gitu. Lalu di sana belajar bahasa Jepang, tentunya ada medical eh, Japanese, artinya belajar kosakata dan percakapan medis kalau kita mau di Kaigo gitu. Ya belajar budaya juga di LPK, kalau keuntungannya di LPK itu kita bisa belajar secara nyata gitu. Bisa juga wawancaranya offline atau online dengan perusahaan fasilitas di Jepang. Setelah lolos sama kita prosesnya dengan yang mandiri tadi, ngurus IOE, pengurusan visa, dan tentunya ada pembekalan sebelum berangkat.
Kira-kira kalau di LBK seperti itu. Cuman saya menyarankan kalau nanti mau jalur LPK gitu atau jalur lembaga-lembaga yang lain, saya menyarankan seperti ini. Kadang kalau di LPK itu kebanyakan pasti biayanya mahal kan. Perlu hati-hati ketika kita mau mendaftar di sana, pastikan dulu biayanya ini untuk apa gitu. Dan pastikan juga pembayaran di awal itu apa saja. Nah, menurut saya kalau mendaftar kita belajar bahasa Jepangnya masih nol, yang normal itu kita akan dikenakan biaya pendidikan terlebih dahulu. Dan itu masih normal. Kalau biaya-biaya yang lain diminta di awal seperti pengurusan visa, beli tiket, atau pengurusan COE misalkan diminta di awal sebelum kalian belajar, itu perlu hati-hati. Karena pada konsepnya tidak seperti itu gitu. Kalian belajar dulu, setelah kalian diterima interview, baru boleh kalian diminta uang lain-lain tadi itu pengurusan visa, tiket atau pengurusan yang lainnya. Selain biaya pendidikan, menurut saya tidak wajar kalau diminta di awal. Itu pengalaman dari saya gitu. Perlu hati-hati, barangkali bermanfaat. Oke. Yang ketiga jalur pemerintah atau G2G. Apa itu G2G itu? Pemerintah Jepang ini mempunyai program yang namanya G2G ini untuk Kaigo gitu teman-teman. Jadi pendaftarannya agak ribet dan saingannya sangat banyak. Karena di sini gratis teman-teman. Bahkan pada saat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia dan pusatnya itu ada di Jakarta, itu peserta digaji. Kurang lebih gajinya sekitar 4 jutaan itu. Bayangkan kita sambil belajar dan sambil digaji. Oke, di sini terkait jalur EPA, saya pernah melakukan podcast bersama teman saya yang jalur EPA. Mungkin bisa dipelajari di situ. Ada di YouTube Manabu Japan. Itu dibahas secara detail bagaimana cara daftar. Dia juga orang Madura. Dan mungkin akan ribet gitu. Dan kita, budaya kita di Madura itu kan nggak mau ribet. Yang penting punya uang mau bayar, mau berangkat gitu. Biasanya masih seperti itu mindset kita. Cuman saran saya kalau mau ke jalur mandiri, ke jalur pemerintah ini, kalian harus berani ribet gitu. Dan harus dihadapi ribet itu. Jangan dihindari gitu. Ribetnya di mana Kak memang? Kita tuh kadang harus riwa-riwi gitu teman-teman. Setelah lulus keperawatan masih ada STR atau eh, tidak ada STR, ada STR atau tidak STR kita bisa mendaftar. Lalu kita sering-sering melihat website dari pemerintah ini teman-teman karena kadang-kadang upgrade terus peraturannya gitu sebelum kalian mendaftar. Makanya makanya kalau niat ingin mendaftar di jalur pemerintah sering-seringlah update di program G2G aja. Ketik aja program G2G, EPA, jalur perawat ke Jepang gitu misalkan. Pasti nanti ada webnya untuk persyaratannya apa saja yang disiapkan dan dikirim kemana gitu. Ya untuk tesnya, interviewnya ini bersama orang Indonesia teman-teman, sama orang pemerintah lah. Kita bisa interview meskipun belum belajar bahasa Jepang, kita sudah bisa interview untuk diterima dulu. Keterima gak di jalur EPA kalian? Setelah keterima di jalur EPA, baru kalian pelatihan bahasa Jepang. Nah, di situ kita akan di matching dengan fasilitas di Jepang gitu, matching job itu namanya. Sambil belajar di situ. Intinya lulus enggak nih? Karena
jalur EPA ini saingannya seluruh Indonesia, teman-teman. Banyak yang mengincar jalur EPA ini karena gratis. Oke, bahkan dibayar gitu. Oke, lanjut ya. Saya perlu luruskan juga pelatihan dan jenjang karir yang bisa diikuti di dunia Kaigo. Memang kadang yang sering kita dengar Kaigo itu hanya perawat lansia dan mungkin pekerjaannya hanya ngurusin lansia toh. Tentunya itu tidak benar juga karena memang ya ada benarnya karena di Jepang banyaknya perawat lansianya tinggi. Cuman mindset kita kalau kita mau jadi Kaigo sebagai perawat lansia lah kasarannya. Jangan disamakan perawat lansia itu atau panti jompo yang ada di Jepang sama panti jompo yang ada di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kita mendengar wah panti jompo, kelihatannya kedengarannya kan kotor gitu ya. Wah, kotor gitu. Lansianya banyak gitu, ribet. Nah, kalau di Jepang itu yang bisa kita ambil pelajaran di Kaigo di perawat lansia pun kita banyak tentunya ilmu-ilmu yang kita tidak dipelajari di Indonesia, yang kita tidak ditemukan di Indonesia, kita bisa mempelajari di situ. Kira-kira seperti itu. Pelatihannya kalau kita mau di Jepang sebagai kaigo ini, jenjang karirnya, supaya gaji kita juga naik di Jepang, ada pelatihan yang namanya Shonin Sakensu, Jitsumu Sakensu atau Kaigo Fukushishi, atau yang Kaigo Fukushishi itu semacam UKOM gitu. Dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan di fasilitas tempat kerja kita gitu. Jadi di Jepang kita itu bekerja sambil membangun karir itu sangat-sangat bisa, teman-teman. Bekerja dan berkarir gitu. Kalau kita punya sertifikat ini, misalkan pelatihan ini, itu tentunya ada tunjangannya. Dan tentu tunjangannya berbeda-beda gitu, sesuai dengan tingkatan masing-masing gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini tentunya ya kadang begini teman-teman. Ada kadang bukan perawat gitu kok bisa bekerja sebagai perawat di Jepang. Apakah bisa? Kadang nggak punya STR pun bisa bekerja sebagai perawat di Jepang. Memang iya, saya akui di Jepang itu bisa dan kenapa di Jepang itu bisa? Karena benar sekali di Jepang itu sangat-sangat kekurangan tenaga kerja gitu. Sampai-sampai meskipun bukan tidak punya pengalaman gitu, di, dikerjakan gitu, gak apa-apa bisa bekerja sebagai kaigo gitu. Cuman tidak semerta-merta sembarangan gitu teman-teman. Kita meskipun tidak punya pengalaman sama sekali nih, ini ranah kamu tindakannya sampai di sini gitu. Tindakannya nggak boleh di sini gitu. Nah kalau semisal kita fasilitas kesehatan kita sama kayak di Indonesia, mungkin nggak perlulah kita ada kaigo-kaigoan di Jepang itu ngapain. Menurut saya nggak perlu karena orang Jepangnya aja sudah cukup gitu. Kalau fasilitas kesehatannya sama di Indonesia, hanya mengandalkan rumah sakit saja gitu. Kalau kita di Indonesia kan fasilitas kesehatan tuh hanya puskesmas, rumah sakit ya klinik gitu-gitu aja kan. Tidak ada yang seperti tadi yang disebutkan ada group home, lodging home gitu kan. Jadi untuk menampung tenaga perawat di Indonesia, cuman ruang lingkupnya cuma hanya di rumah sakit gitu teman-teman. Kalau di Jepang banyak sekali gitu. Memang kaigo itu ranahnya tidak boleh melakukan tindakan medis misalkan. Kalau mau menggunakan melakukan tindakan medis gimana? Kita misal